Mengejutkan, bikin geger. Meski kini hanya jadi pemain cadangan di PSS Sleman, Patrick Kluivert tetap panggil Hoki Caraka ke Timnas Indonesia untuk hadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya terjadi? Pernyataan mengejutkan Dragan Talajic. Mengaku tak gentar. Begini komentar mengejutkan pelatih Bahrain usai Timnas Indonesia umumkan 27 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 sampai berani bilang begini. Masih kental aroma Shin Tae-yong. Inilah prediksi formasi mengerikan Timnas Indonesia yang buat Australia terganggu tidurnya. Tercengang. Mengaku ngeri. Begini reaksi tak biasa publik Vietnam usai Timnas Indonesia resmi umumkan 27 pemain untuk hadapi Australia. 27 pemain resmi diumumkan. Begini komentar Erick Thohir soal skuad Timnas Indonesia yang dipanggil hadapi Australia dan Bahrain. Laga krusial di depan mata. Inilah alasan kenapa Patrick Kluivert sangat percaya diri bisa menang di kandang Australia. Inilah 4 pemain yang tidak dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia meski perform di klub masing-masing. Nomor 1 ada kiper keturunan. Simak informasi terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Mengejutkan, bikin geger. Meski kini hanya jadi pemain cadangan di PSS Sleman, Patrick Kluivert tetap panggil Hoki Caraka ke Timnas Indonesia untuk hadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya terjadi? Hoki Caraka mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert meski bukan lagi pemain reguler bersama PSS Sleman. PSS Sleman mempunyai 2 pemain yang kerap dimainkan untuk mengisi kuota pemain U21 di Liga 1, yaitu Hoki Caraka dan Dominikus Dion. Di antara 2 nama tersebut, hanya 1 yang kerap mendapatkan sorotan pelatih timnas, yaitu Hoki. Dominikus Dion belum pernah tersentuh panggilan merah putih, walaupun mencatatkan lebih banyak menit main. Hingga pekan ke-26 Liga 1 musim ini, dia mencatatkan 23 pertandingan dengan total 1.488 menit main. Jumlah itu jauh lebih banyak dibanding Hoki, yang hanya 20 pertandingan dengan 986 menit main. Hoki bahkan sudah kehilangan statusnya sebagai starter reguler Elang Jawa. Seluruh 7 penampilan terakhirnya pasca Piala AFF 2024 bersama PSS terjadi sebagai pemain pengganti. Pos starter reguler untuk pemain U21 di PSS kini menjadi milik Dion. Dion bisa bermain di pinggir, bisa main sebagai back, attacker, jadi dia lebih sedikit versatile. Ulas pelatih baru PSS Peter Huistra. Biar begitu, Patrick Kluivert tetap memanggilnya ke Timnas Indonesia untuk jeda internasional Maret. Nama Hoki tercantum dalam 27 pemain terpanggil yang dirilis PSSI pada Minggu, 9 Maret 2025. Kluivert memang memanggil striker dalam jumlah gemuk, mencapai 6 nama. 6 penyerang tersebut meliputi Hoki, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, Ulla Romeni, Ramadan Sananta, dan Septian Bagaskara. Hoki merupakan penyerang dalam negeri dengan statistik paling sedikit dibanding Sananta dan Septian Bagaskara. Sananta sudah mencetak 4 gol bagi Persis Solo. Septian melesakkan 7 gol untuk Dewa United, sedangkan Hoki baru 3 gol. Pernyataan mengejutkan Dragan Talajic. Mengaku tak gentar. Begini komentar mengejutkan pelatih Bahrain usai Timnas Indonesia umumkan 27 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 sampai berani bilang begini. Pelatih Bahrain Dragan Talajic kirim pesan untuk Patrick Kluivert tepat di saat Timnas Indonesia mengumumkan skuad baru untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengumumkan pemain yang dipanggil untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Sebanyak 27 pemain dipanggil dengan 2 nama debutan yakni Ulla Romeni dan Septian Satria Bagaskara. Tidak sampai di situ, akan ada 3 pemain tambahan baru untuk melengkapi daftar panggil ini, tetapi masih menunggu proses naturalisasi selesai.
Ini akan menjadi skuad baru timnas Indonesia dalam menghadapi sisa laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Khususnya melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret 2025, Dragan Talajic pun tak mau gentar dengan hal tersebut. Pelatih Bahrain bahkan dengan percaya diri sesumbar pesan keras untuk Patrick Kluivert dan timnas Indonesia jelang pertemuan nanti. Dragan Talajic mengingatkan Patrick Kluivert dan anak asuhnya bahwa Bahrain datang ke Indonesia hanya untuk meraih kemenangan. Hal itu dilontarkan Dragan Talajic di sela-sela sesi latihan timnas Bahrain pada Minggu, 9 Maret 2025, waktu setempat. Pesan ini, tentang memenangkan semua pertandingan tersisa, anak-anak saya sudah mengetahuinya, kata Dragan Talajic. Kami datang ke sini untuk melakukan persiapan melawan Jepang dan Indonesia dengan hanya satu tujuan di kepala kami. Kami akan memenangkan setiap pertandingan. Bukan tanpa alasan Dragan Talajic begitu menggebu jelang kembali bermain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain akan lebih dulu menghadapi Jepang sebelum bertandang ke Indonesia. Dragan Talajic senang para pemain berada dalam kondisi prima. Meski harus berlatih dengan suasana Ramadan dan para pemain yang berpuasa, tetapi anak asuhnya tetap bekerja keras. Dragan Talajic juga mengaku latihannya sedikit bermasalah, tetapi bisa diatasi dan bukan masalah yang besar. Saya sangat senang saat kami menjalani pelatihan pertama. Saya melihat anak-anak saya begitu bahagia bisa bersama, kata Talajic lagi. Kemarin latihannya menyenangkan meski hanya sebentar, dan hari ini kami berlatih sedikit lebih keras. Saya sangat senang karena selama bulan suci Ramadan, mereka datang ke latihan dengan kesabaran yang nyata untuk bekerja keras. Kami mengalami beberapa masalah kecil, tetapi tidak ada yang serius. Saya berharap semuanya akan selesai dalam 1 atau 2 hari lagi dan semua orang akan siap untuk pelatihan, imbuhnya. Bahrain dan timnas Indonesia sama-sama mengoleksi 6 poin. Karena itu rasa percaya diri Dragan Talajic membumbung tinggi. Dragan Talajic tentu berharap bisa memberi perlawanan Jepang dan meraih kemenangan saat bertamu ke Indonesia. Masih kental aroma Shin Tae-yong. Inilah prediksi formasi mengerikan timnas Indonesia yang buat Australia terganggu tidurnya. Prediksi formasi mengerikan timnas Indonesia yang masih beraroma Shin Tae-yong saat menghadapi Australia di laga lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi Australia dijadwalkan berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memanggil 27 pemain terbaiknya untuk menghadapi tim berjuluk The Socceroos tersebut. Dalam daftar nama yang dipanggil, pemain-pemain seperti Martin Paes, Jai Itzes, Tom Haye, dan Marcelino Ferdinand tetap dibawa. Namun, pelatih asal Belanda itu mencoret beberapa pemain yang sebelumnya sudah menjadi langganan tim nasional seperti Asnawi Mangkualam. Selain itu, Patrick Kluivert turut memanggil 2 pemain baru untuk menghadapi Australia, yaitu Ulla Romeni dan Septian Bagaskara. Ulla Romeni telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak 8 Februari 2025 dan kini telah sah berseragam merah putih. Sementara Septian Bagaskara tengah menjalani musim yang gemilang bersama Dewa United dengan mencetak 7 gol dari 25 penampilan. Patrick Kluivert pun kini sedang menunggu proses naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Ketiga pemain tersebut dijadwalkan menjalani sumpah WNI di Roma, Italia pada Senin, 10 Maret 2025, waktu setempat. Jika berjalan lancar, ketiganya sudah bisa tampil membela timnas Indonesia saat bertandang ke markas Australia. Lantas, bagaimana formasi mengerikan timnas Indonesia melawan Australia? Berikut prediksinya. Melihat pemain yang dibawa, Patrick Kluivert tampaknya masih akan menggunakan formasi 3-4-3 peninggalan Shin Tae-yong. Di posisi penjaga gawang tampaknya tidak akan perubahan meski Emil Audero nantinya sudah resmi bisa membela timnas Indonesia. Patrick Kluivert kemungkinan masih akan memasang Martin Paes sebagai penjaga gawang utama timnas Indonesia. Pasalnya, Martin Paes lebih berpengalaman bermain bersama timnas Indonesia dan sudah punya chemistry kuat dengan pemain belakang. Lalu untuk 3 bek yang akan dipasang, Maes Hilgers, Jai Itzes, dan Rizky Ridho bakal menjadi pilihan utama.
Jai Itzes dan Rizky Ridho sudah cukup lama bermain bersama, sedangkan Maes Hilgers punya kualitas tak kalah mentereng. Kevin Dix akan bermain di posisi bek sayap kanan, sedangkan Kelvin Verdong akan dipasang Patrick Kluivert di kiri. Sementara untuk dua gelandang yang akan dipasang, Joey Plupesi bakal berduet dengan Tom Haye. Joey Plupesi akan bertugas untuk menjadi gelandang bertahan, sedangkan Tom Haye mengatur serangan. Selanjutnya, posisi penyerang bakal diisi oleh trio Marcelino Ferdinand, Ula Romenye, dan Egy Maulana Fikri. Marcelino Ferdinand akan diberikan kebebasan dengan bermain lebih ke bawah untuk menjemput bola dari gelandang. Lalu Ula Romeni dan Egy Maulana Fikri akan bermain sedikit melebar untuk mencari celah di lini pertahanan Australia. Dengan prediksi formasi seperti itu, tidak heran jika Australia kesulitan tidur jelang pertandingan melawan timnas Indonesia. Tercengang, mengaku ngeri. Begini reaksi tak biasa publik Vietnam usai timnas Indonesia resmi umumkan 27 pemain untuk hadapi Australia. Publik Vietnam sampai dibuat tercengang dengan daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert memanggil 27 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni 2 pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan ini. Mereka dijadwalkan akan melawan Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret. Sebanyak 27 pemain yang dipanggil merupakan gabungan dari pemain lokal dan keturunan, di mana mayoritas pemain abroad mengisi skuad Garuda, tentunya dengan kejutan-kejutan yang cukup menarik perhatian. Seperti tidak dipanggilnya Asnawi Mangkualam dan Witan Sulaiman, hingga munculnya nama-nama baru debutan yang dipanggil. Selain itu, Ketum PSSI Erick Thohir memastikan masih ada 3 pemain tambahan yang menunggu untuk dipanggil Kluivert. 3 pemain tersebut sedang menjalani proses naturalisasi dan dijadwalkan segera melakukan sumpah WNI di Italia. Publik Vietnam melalui salah satu media lokalnya tercengang melihat komposisi skuad timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Tak ada yang bisa mereka katakan selain mengagumi nama-nama yang dipanggil timnas Indonesia merupakan pemain berkualitas. Timnas Indonesia resmi memanggil skuad mahal, tim yang benar-benar bisa melampaui prestasi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia, tulis Soha VN. Dengan skuad yang sangat kuat saat ini, timnas Indonesia dinilai mampu meraih poin dalam 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Soha VN menilai bahwa daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert saat ini merupakan yang terkuat sepanjang sejarah timnas Indonesia. Mereka juga menyoroti sejumlah wajah-wajah baru yang bakal menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, seperti Ula Romeni, striker yang kini bermain untuk Oxford United, dan jagoan lokal Liga 1 dari Dewa United, Septian Bagaskara. Daftar 27 pemain tersebut dinilai sebagai daftar terkuat yang pernah dimiliki tim Indonesia, tulis Soha VN lagi. Banyak bintang naturalisasi yang bermain di Eropa telah dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert, termasuk wajah-wajah baru seperti Septian Bagaskara dan Ula Romeni. Selain 27 pemain di atas, menarik dinantikan sejauh mana perkembangan dari proses naturalisasi 3 pemain keturunan baru. Para pemain tersebut memang dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir memastikan ketiganya akan ditunggu. Mereka kemungkinan besar akan memperkuat kedalaman skuad yang saat ini dimiliki timnas Indonesia. 27 pemain resmi diumumkan. Begini komentar Erick Thohir soal skuad timnas Indonesia yang dipanggil hadapi Australia dan Bahrain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa pemain yang dipanggil Patrick Kluivert jelang laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain ini pemain terbaik. PSSI telah mengumumkan 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk membela timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi laga ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Kemudian timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam laga ke-8 Grup C pada Selasa, 25 Maret 2025.
Untuk menghadapi dua laga krusial ini, Patrick Kluivert memanggil pemain-pemain yang sudah menjadi langganan di Timnas Indonesia. Bahkan mayoritas pemain-pemain yang dipanggil ini telah tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari posisi kiper ada Martin Paes, Hernando Ari, Nadeo Argawinata. Setelah itu, untuk lini belakang atau pemain bertahan ada beberapa pemain seperti Jai Itzes, Rizky Ridho, Justin Hubner, Sandy Walsh, hingga Kelvin Verdong. Untuk lini tengah pun tak ada perubahan signifikan, karena masih akan diperkuat oleh Tom Haye, Ivar Jenner, hingga Marcelino Ferdinand. Sementara itu, untuk lini depan memang ada beberapa nama baru, yakni Ula Romeni yang baru resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, belum lama ini. Kemudian ada nama baru pemain Liga 1 yakni Septian Bagaskara yang memang belakangan ini menjadi sorotan karena penampilannya. Namun, untuk pemain depan lainnya masih sama ada Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Ragnar Oratmangoen, hingga Hoki Caraka. Dengan diumumkannya daftar sementara pemanggilan pemain Timnas Indonesia ini, Erick Thohir optimistis dengan pilihan pemain yang ditetapkan oleh Patrick Kluivert. Menurutnya, pelatih asal Belanda ini pasti telah memiliki skema dan strategi yang bakal diterapkan dalam laga melawan Australia dan Bahrain nantinya. Orang nomor 1 di PSSI itu pun percaya bahwa pemilihan pemain ini sudah didiskusikan Patrick Kluivert dengan para asistennya yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Saya senang dengan daftar profesional pemain pilihan Coach Patrick Kluivert yang merupakan list pertamanya sebagai pelatih Timnas, ujar Erick Thohir sebagaimana keterangan yang diterima media, Minggu, 9 Maret 2025. Pastinya, ini hasil diskusi dengan kedua pelatih lainnya, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, ucapnya. Lebih lanjut, Erick menilai bahwa komposisi pemain yang dipanggil ini juga menurutnya yang terbaik. Mantan pemilik Inter Milan itu menilai bahwa mereka merupakan pemain terbaik di semua sektor. Apalagi Timnas Indonesia nantinya juga akan ada tambahan pemain yang masih diproses naturalisasinya saat ini. Masih ada 3 pemain yang diproses naturalisasinya yakni Emil Audero, Joey Plupesi, dan Dean James. Ketiga pemain ini dijadwalkan akan menjalani pengambilan sumpah di Roma pada Senin, 10 Maret 2025. Saya nilai, komposisinya merata dan merupakan pemain-pemain terbaik di semua sektor, termasuk juga rencana penambahan 3 pemain terbaru naturalisasi, kata Erick Thohir. Dengan skuad Garuda ini, Erick Thohir pun mengharapkan Timnas Indonesia nantinya bisa meraih hasil maksimal. Pertandingan melawan Australia dan Bahrain ini bisa menjadi penentu langkah Timnas Indonesia. Pasalnya, saat ini skuad Garuda menempati posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka saat ini hanya beda 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua klasemen grup C. Dengan itu, apabila Jai Itzes dan kawan-kawan meraih hasil maksimal dalam 2 laga ini, bukan tak mungkin mereka menggusur Australia. Namun, apabila terpleset dalam 2 laga ini, skuad Garuda bisa saja tergusur hingga menempati posisi juru kunci grup C. Pasalnya, saat ini semua tim dari posisi ketiga hingga juru kunci di posisi ke-6 tengah mengemas poin yang sama 6. Untuk itu, laga ini bisa menjadi penentu langkah tim merah putih, karena apabila menempati posisi kedua, peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026 terbuka lebar, karena tim yang finish di posisi pertama dan kedua berhak tampil di putaran final. Sementara itu, tim yang finish di posisi ketiga dan keempat klasemen grup C bisa kembali berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, Erick berharap para pemain nantinya bisa meraih hasil maksimal. Kita doakan bersama tim ini bisa memaksimalkan raihan poin di 2 laga terdekat Timnas, tuturnya. Laga krusial di depan mata. Inilah alasan kenapa Patrick Kluivert sangat percaya diri bisa menang di kandang Australia. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Australia semakin dekat. Skuad asuhan Patrick Kluivert dan Tony Popovic akan bertanding pada Kamis, 20 Maret 2025, di Stadion Sydney, Australia. Dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia itu, Patrick Kluivert dan Tony Popovic akan memperebutkan posisi runner-up klasemen sementara grup C.
Saat ini Australia mengoleksi 7 poin dan Indonesia 6 poin. Selisih satu angka itu membuat timnas Indonesia optimis bisa menduduki peringkat kedua, apalagi dengan bekal kemenangan pada pertandingan sebelumnya melawan Arab Saudi. Jai Idzes dan kawan-kawan dalam posisi percaya diri tinggi. Menariknya, pertandingan ini akan menjadi laga debut bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Bagi Tony Popovic ini juga akan menjadi pertandingan pertama di kota kelahirannya Sydney sebagai pelatih timnas Australia. Lantas siapa yang akan memenangkan adu taktik di pertandingan penting bulan Maret ini? Keduanya punya latar belakang sepak bola yang luar biasa. Tetapi sejauh mana mereka sukses sebagai pelatih? Yuk, kita bahas head-to-head antara Kluivert dan Popovic. Kluivert dikenal sebagai mantan bintang Barcelona dan timnas Belanda yang melegenda. Setelah gantung sepatu, Kluivert mencoba peruntungan di dunia kepelatihan. Sayangnya, perjalanan kepelatihannya bisa dibilang belum sesukses karirnya sebagai pemain. Kluivert sempat menangani klub-klub kecil seperti Brisbane Roar di Australia, Twente U21, hingga Adana Demirspor. Tapi hasilnya cenderung naik turun. Tidak ada prestasi besar yang bisa dibilang membuatnya jadi pelatih yang mencuri perhatian dunia. Kluivert juga sempat dipercaya jadi pelatih timnas Curaçao. Meskipun ada beberapa hasil positif, tapi perjalanan Kluivert di sana terbilang kurang stabil. Sekarang, kita beralih ke Tony Popovic. Jika Kluivert punya nama besar di Eropa, Popovic lebih dikenal di Australia dan kawasan Asia. Sebagai bek tangguh di lapangan, Popovic sudah punya jejak kepelatihan yang lebih solid dan stabil, dengan berbagai kesuksesan di klub-klub Australia dan Asia. Popovic dikenal sangat sukses di Western Sydney Wanderers. Di sana, ia membawa tim meraih banyak prestasi, termasuk juara AFC Champions League 2014. Prestasi ini jelas menjadi pencapaian tertinggi dalam karir kepelatihannya. Setelah sukses di A-League, Popovic mencoba peruntungan di Super League Turki bersama Karabukspor. Sayangnya, di sana ia gagal besar dan akhirnya kembali ke A-League dengan Perth Glory. Meski tidak langsung juara, Popovic tetap mampu memberi perbaikan signifikan di klub-klub yang ia tangani. Keduanya memang punya karir yang menarik, tapi jika dilihat dari rekam jejak kepelatihan, Tony Popovic lebih unggul dibandingkan Patrick Kluivert. Dengan A-League sebagai basis karirnya, Popovic sudah membuktikan dirinya dengan trofi-trofi besar, terutama AFC Champions League yang sangat prestisius. Kluivert, meskipun punya pengalaman internasional yang mumpuni, masih belum menemukan kestabilan dalam perjalanan kepelatihannya. Namun kita tidak bisa lupakan bahwa Kluivert masih punya potensi besar untuk berkembang. Apalagi dengan segala pengalaman dan koneksinya di Eropa, bukan tidak mungkin suatu saat ia akan menemukan formula sukses. Kini Kluivert punya kesempatan emas untuk mencatatkan sejarah barunya sebagai pelatih. Pasalnya timnas Indonesia dalam tren yang positif untuk bisa lolos Piala Dunia. Inilah 4 pemain yang tidak dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia meski perform di klub masing-masing. Nomor 1 ada kiper keturunan. Wajah-wajah lama kembali terlihat dalam daftar 27 pemain yang dirilis PSSI. Mulai dari Martin Paes, Jai Idzes, Ivar Jenner hingga Rafael Struijk di lini serang. Selain itu, deretan pemain Liga 1 lain juga terlihat dalam skuad sementara timnas Indonesia kali ini. Mereka adalah Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Muhammad Ferrari hingga Rizky Ridho. Kemudian ada 2 pemain baru yang juga mendapat kesempatan dipanggil Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia. Kedua pemain yang dimaksud adalah Ula Romeni dan Septian Bagaskara. Sayangnya, dari daftar sementara yang dirilis PSSI, ada beberapa nama yang tidak menjadi pilihan pelatih Patrick Kluivert meski tampil cukup perform di klub masing-masing. Pertama ada Asnawi Mangkualam yang sebelumnya menjadi langganan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Mantan penggawa PSM Makassar itu bahkan mendapat tanggung jawab untuk mengemban ban kapten di era kepelatihan STY. Asnawi yang saat ini bermain di Liga Thailand tampil sangat baik bersama Port FC.
Dia bahkan kerap menjadi pilihan utama pelatih terbukti dengan 29 penampilan sepanjang musim ini. Asnawi juga tercatat sudah mencetak 1 gol dan 4 assist untuk timnya. Berikutnya ada Yaakob Sayuri yang juga menghilang dari daftar pemain timnas Indonesia pilihan pelatih Patrick Kluivert. Pasalnya, pemain 27 tahun ini punya kualitas yang mumpuni untuk memperkuat skuad Garuda. 6 gol dan 4 assist dicatatkan Yaakob Sayuri dari 21 penampilannya bersama Malut United musim ini. Selanjutnya ada Sadil Ramdhani yang juga tampil sangat baik di Liga Malaysia bersama Sabah FC. Tidak tanggung-tanggung, mantan penggawa Bayangkara FC itu tercatat sudah mencetak 7 gol dan 2 assist dari 18 penampilannya sepanjang musim ini. Tidak adanya nama Sadil Ramdhani dalam daftar sementara pemain timnas Indonesia juga cukup mengejutkan publik tanah air. Sebab, sebelumnya Sadil Ramdhani disebut-sebut sebagai salah satu pemain yang masuk pantauan Patrick Kluivert untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Terakhir ada kiper keturunan, Cyrus Margono yang bermain di Liga Kofoso bersama klub KF Dukak Jini. Cyrus Margono tidak menjalani proses naturalisasi, melainkan diajukan menjadi warga negara Indonesia, WNI, melalui jalur Setnek dan Kemenkumham. Penjaga gawang 23 tahun itu resmi menjadi WNI pada 21 Maret 2024 lalu.